Tentukan interval kekonvergensian deret berikut. Atau untuk nilai berapakah X deret konvergen, untuk nilai X yang manakah deret nilai X divergen. Dari deret kuasa atau power series, sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga X min 3 kurung pangkat N per N pangkat 3. Solusi. Ini bisa kita pisahkan seper N pangkat 3 kali X min 3 pangkat N yang disebut power series atau dari kuasa. Di mana seper N pangkat 3-nya adalah AN, sedangkan X min 3-nya adalah Z. Jadi X min 3 pangkat N adalah Z pangkat N. Z-nya adalah X min 3 ya. Z-nya ada X min 3, sedang AN-nya adalah seper N pangkat 3. AN plus 1 adalah seper N plus 1 kurung pangkat 3. AN seper N pangkat 3. Maka AN plus 1, N-nya kita substitusi dengan N plus 1. Nah ini menggunakan segitiga Pascal, koefisiennya 1, 3, 3, 1. Suku pertama N, suku kedua 1. Karena yang paling tinggi pangkat 3, sini N pangkat 3, turun 1 dari N pangkat 2 dikali suku kedua pangkat 1. N turun lagi, N pangkat 1, satunya naik dari pangkat 1 jadi pangkat 2. Berikutnya N pangkat 0, nilainya 1 tidak ditulis. 1 berikutnya adalah 1 pangkat 3. Sehingga hasilnya N plus 1 pangkat 3 adalah seper N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N plus 1. Nah, jari-jari konvergensinya biasa dilambangkan dengan rho atau kayak tau G ya, rho atau R, limit dari N juta hingga dari AN per AN plus 1. Ya, ini dalam bentuk rasio perbandingan. Ini sama dengan limit N juta hingga dari AN-nya bernilai seper N pangkat 3 per, sedangkan AN plus 1-nya adalah seper N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N tambah 1. Maka rho adalah limit dari harga mutlak seper N pangkat 3 dikali kebalikan nih. Kalau bagi menjadi kali, maka pembaginya dibalik. Ya, naik ke atas ini dikalikan jadi N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N plus 1 per N pangkat 3. Untuk limit N menuju tak hingga, kita tanya N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Koefisien pada pembilang 1, pada penyebut 1. Sehingga 1 bagi 1, 1. Walaupun sini negatif, karena harga mutlak selalu positif. Karena jari tidak pernah negatif. Nah, syarat deret konvergen adalah harga mutlak Z kecil dari rho, kecil dari jari konvergensi. Ya, ini kalau tunggal nih X, tapi kalau menjemuk atau plural ini adalah bermacam-macam nih. Bisa X min 3, 2X min 5 per 3, macam-macam ya. Tapi kalau X saja sini ada yang single. Jadi syarat direct konvergen adalah harga mutlak Z atau harga mutlak X min 3 kecil dari jari konvergensi yang nilainya 1. Jadi untuk menghilang harga mutlak, kita mengkuadratkan kiri dan kanan. Jadi dikuadratkan kiri S min 3 kuadrat, tandanya tak kecil 1 kuadrat. Dipindahkan ke kiri, S min 3 kuadrat dikuadratkan 1 kuadrat, kecil dari 0. A kuadrat kurang B kuadrat kan A tambah B kali A kurang B. Jadi S min 3 kuadrat kurang 1 kuadrat adalah S min 3 tambah 1, S min 3 tambah 1 dikali S min 3 kurang 1. A tambah B kali A kurang B. Jumlahkan, ini min 3 tambah 1 min 2, jadi S min 2, ini X tetap, min 3 min 1 min 4. Ini tanda tetap kecil 0. Harga non fungsinya S min 2 sama dengan 0, I2, S min 4 sama dengan 0, jadi X min 4. Tersusun dari yang kecil menurut dari kiri ke kanan, dari kecil ke besar. Kemudian tanda plus ini kita peroleh dari di depan tanda X ini kosong ini artinya plus, ini juga di depannya plus, plus kali plus
plus. Kita tuliskan plus dari kanan. Plus, min, plus. Ya, dari kanan ya. Plus, plus kali plus, 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 min, plus. Kemudian kita lihat tandanya kecil atau besar dari 0. Ternyata sini tandanya kecil dari 0, artinya ini daerah negatif. Nah, kita asir daerah negatif, berarti X terletak antara 2 dan 4. Ini syarat deret konvergennya X terletak antara 2 dan 4. Untuk syarat deret divergen sebetulnya juga bisa harga mutlak Z besar dari rho. Sehingga Z kecil dari rho, kecil dari min rho, dan atau X besar dari rho. Tapi di sini kita menggunakan cara lain yang jauh lebih cepat, yaitu syarat deret divergen kita menggunakan garis bilangan, karena dari konvergennya terletak antara 2 sampai 4, nih, antara 2 dan 4, maka di luar 2 dan 4 tadi, antara 2 dan 4 tadi adalah divergen. Jadi kecil sebelah kiri dari 2 adalah kecil dari 2, X kecil dari 2 adalah divergen, sebelah kanan dari 4 adalah X besar dari 4 adalah divergen. Divergennya di luar konvergen ya. Ini kalau konvergen, maka di luarnya itu ini X kecil dari min 2, X kecil dari 2, di sini X besar dari 4. Nah, kemudian di titik 2 dan 4 ini apakah termasuk konvergen, daerah konvergen atau divergen? Itu keempat, masuk konvergen atau divergen. Maka harus kita periksa, untuk X sama dengan 2, kita periksa, ya dari soalnya tadi X min 3 pangkat N, X min 3 kurung pangkat N per M pangkat 3, 2-nya X-nya kita substitusi dengan 2, 2 kurang 3 adalah min 1 pangkat N per M pangkat 3. Ini adalah, kalau min 1 pangkat N-nya kita pisahkan, bentuknya min 1 pangkat N kali 1 per N pangkat 3. Ini adalah deret berayun atau deret berseling atau deret berganti tanda. Dalam bahasa Inggris namanya alternating series. Ya. Nah, suku positifnya adalah 1 per N pangkat 3, ini UN ya. Ya, min 1 pangkat N inilah yang menyebabkan tanda min plus ini. Ya. Min plus atau plus min. Ya. Dan sini min plus. Nah, kita ambil untuk menunjukkan bahwa deret berseling, berayun, berganti tanda atau alternating series itu konvergen, harus memenuhi 2 syarat. Pertama, UN-nya turun monoton. Kedua, limit UN-nya 0. Kita periksa. Kalau 1 per N pangkat 3, coba lihat. U1 1 per 1 pangkat 3, 1. U2 1 per 2 pangkat 3, 1/8. U3 1 per 3 pangkat 3, 1/27. Makin lama barisan atau deretnya itu adalah makin kecil. Ya, makin kecil. Jadi, ini adalah turun monoton. Kemudian, limit UN-nya kita lihat. UN suku positifnya adalah 1 per N pangkat 3. Kita masukkan tak bingga pangkat 3, tak bingga pangkat 3 adalah tak bingga, di tak bingga pangkat 3 adalah tak bingga. Dalam perjanjian, limit dari tak bingga adalah 0. Karena ini mensyarat suku positif UN-nya turun monoton, limit UN-nya 0, maka deretnya konvergen untuk X sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2 termasuk di daerah konvergen. Demikian juga untuk X sama dengan 4. Kita masukkan. Untuk X sama dengan 4 kurang, ya, X-nya kita ganti dengan 4 kurang 3 pangkat N per M pangkat 3, sama dengan 4 kurang 3, 1 pangkat N, yaitu 1 per N pangkat 3. Di mana N pangkat, ini adalah merupakan deret P atau disebut juga deret hiperharmonik. Ya, deret hiperharmonik. P sama dengan, ini kan bentuknya sigma 1 per M pangkat P. Deret P itu 1 per N pangkat P. Jika P-nya kecil atau sama dengan 1, maka deret divergen. Tapi karena P-nya di sini adalah 3, besar dari 1, maka deretnya adalah deret konvergen. Jadi, yang kita peroleh tadi, deret konvergen untuk X antara 2 dan 4, untuk deret divergen X kecil dari 2 atau X besar dari 4. Jadi kita salin, jadi deret konvergen X antara 2 dan 4, deret divergen X kecil dari 2,
X kecil dari 2 atau X besar dari 4. Kemudian kita lihat untuk X sama dengan 2, ini bukan salah ya, ini benar. Kita coret, maka saya beri tanda benar. Kita lihat untuk X sama dengan 2, kita periksa. Ternyata untuk X dengan 2, dia termasuk dalam deret konvergen. Untuk X dengan 4, dia termasuk juga deret konvergen. Jadi 2 dan 4 masuk daerah konvergen. Maka di daerah X antara 2 dan 4 tadi di daerah konvergen, 2-nya sama dengan, 4-nya juga sama dengan. Di mana divergen tidak ada. Tapi apabila misalnya X sama dengan 2 konvergen dan 4-nya divergen, sama dengan divergennya di sini ya. Kalau X dengan 4-nya divergen. Bisa terjadi silang gitu ya. 2-nya masuk konvergen, 4-nya masuk di divergen. Atau dua-duanya divergen juga bisa. Tergantung hasil perhitungan. Dan demikianlah penyelesaian dari power series atau deret kuasa.